Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 4A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini kami akan mempersembahkan tugas keperawatan gerontik, yaitu pengkajian kepada lansia. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rifan Fadlur Rahman. Perkenalkan, nama saya Denny Maulana. Perkenalkan, nama saya Heru Bustanul Arifin. Perkenalkan, nama saya Atta Muhammad Julfikar. Perkenalkan, nama saya Neng Dewi Nur Fajriyah. Perkenalkan, nama saya Iis Balkis Nur. Perkenalkan, nama saya Arni Sri Wahyuni. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Perkenalkan, nama saya Atta Muhammad Julfikar. Saya perawat dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Mohon maaf sebelumnya Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dewi. Umur Ibu berapa? Umur saya 62 tahun, Ah. Oke. Mohon maaf ya Bu ya, sebelumnya minta waktu 10-15 menit ya Bu ya untuk Iya. pemeriksaan Ibu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Selanjutnya saya ambil dulu peralatannya Bu. Iya, iya. Sebelumnya Ibu tekanan darah berapa? Biasanya tekanan darahnya itu normal 120-an gitu. Tapi sekarang kayak ada pusing-pusingnya gitu. Ada pusing sekarang. Iya. Belum makan atau gimana? Pusing biasa aja gitu, kayak yang susah tidur gitu, pusing. Di kepala. Oh iya. Berapaan ini ya? Nilai tekanan darahnya? Oh, sekarang agak naik Bu. Berapa? Jadi 140 Bu. Sekarang teh per 80. Oh, mungkin itu jadi penyebab saya pusing ya? Ya, mungkin itu bisa jadi Bu. Bentar ya Bu ya. Iya. Saya tulis dulu. Ada keluhan? Oh tadi ya, keluhannya pusing. Apakah Iya. Ibu sudah berobat? Saya sudah berobat ke puskesmas kemarin 3 hari yang lalu. Sudah ada. Iya, ke puskesmas. Oke. Bagaimana kondisi Ibu sekarang? Sekarang agak mendingan ya, tapi masih suka ada pusing gitu, tapi nggak separah yang sebelum kemarin ke puskesmas berobat. Oke. Apakah Ibu bisa berdiri? Oh iya, bisa. Assalamualaikum Pak, perkenalkan ya Pak, nama saya Heru, saya perawat di sini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Nama saya Atta. Oke Bapak Atta. Nah jadi di sini saya akan melakukan pengukuran CGCS dan penilaian IMT ya Pak. Ya. Nah untuk yang pertama yaitu untuk pengukuran GCS itu sendiri, Bapak bisa fokus dulu ke saya Pak. Oke. Nah ya bagus. Nah sekarang Bapak kan udah lumayan lah itulah kalau diajak ngobrol ya Pak. Nah untuk selanjutnya Bapak bisa coba untuk mengangkat tangan kanan atau tangan kiri bebas ya. Coba tahan Pak. Bisa agak kuat tahanannya Pak. Oh. Nah iya mantap Pak. Yang selanjutnya Pak, di sini saya akan mengecek IMT Bapak atau indeks massa tubuh ya Pak. Ya. Nah, kalau boleh tahu berat badan Bapak itu berapa Pak? 65. 65 ya Pak. 65. Nah untuk tinggi badan Bapak berapa Pak? 165. 165. Nah
di sini kan untuk indeks massa tubuh untuk ukuran normal ya Pak. Nah untuk ukuran normal pria itu dari 20,1 sampai 25,0. Untuk wanita 18,7 sampai 23,8. Nah untuk Bapak itu sendiri, Bapak itu sekarang disebut normal ya Pak, karena Bapak yang sampai 25,0 ya Pak, 3 ya, nilainya normal. Alhamdulillah normal Pak. Ya. Nah untuk sekarang mungkin sekian ya Pak. Terima kasih atas partisipasinya Bapak. Saya mau pamit dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Maulana. Saya perawat yang bertugas hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, mohon maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa namanya? Dengan Bapak Alta Bapak berapa tahun? 52. Nah, mungkin saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik tertutup kepada Bapak, yang tujuannya untuk melihat keadaan tubuh Bapak. Nah, apakah Bapak bersedia? Nah, untuk waktunya sendiri yaitu antara 10 menit sampai 15 menit. Oke, kalau gitu langsung saja ya Pak. Untuk yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Pak. Untuk darah Bapak normal ya Pak. Untuk nadi
juga normal ya Pak, 80 kali per menit. Dan untuk juga respirasi yaitu 20 kali per menit normal. Bentar ya Pak. Nah, untuk suhu juga Bapak normal sekitar 30 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan untuk pemeriksaan fisik yaitu dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, untuk yang pertama saya akan memeriksa rambut muka dulu. Dari mulai kita periksa dulu warna rambut, kerontokan rambut, dan selanjutnya palpasi kepala pasien, apakah ada benjolan atau massa, dan tanyakan kepada pasien apakah ada nyeri atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa bagian mata Bapak. Yang pertama, inspeksi atau lihat kesimetrisan mata pasien antara mata kanan dan mata kiri, dan juga lihat antara dari ujung telinga sampai ujung ujung mata pasien apakah simetris antara bagian kanan dan kirinya. Nah, selanjutnya suruh pasien untuk melihat ke atas, yaitu yang tujuannya untuk melihat konjungtiva dan juga sklera. Nah, selanjutnya inspeksi mata pasien. Nah, setelah itu lihat penglihatan pasien dengan cara seperti berikut. Pak, kelihatan Pak? Kelihatan. Nah, selanjutnya kita periksa bagian hidung ya Pak. Yang pertama, inspeksi atau lihat simetrisan hidung dari mulai lubang sebelah kanan dengan lubang sebelah kiri dan batang hidung. Simetris ya Pak. Dan terus palpasi hidung pasien, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Tidak Pak. Tidak. Nah, apabila pasien merasakan nyeri, itu tandanya bisa terjadi sinusitis. Nah, selanjutnya periksa bagian mulut dan tenggorokan pasien. Yang pertama, lihat kelembaban dan warna bagian atas bibir pasien dan bagian bawah bibir pasien, apakah ada sariawan atau kering. Apa buka mulutnya ke atas kan Pak? Bukan. Tidak. Lihat apakah ada kotoran atau apa di mulut pasien dan gigi pasien. Baik, keadaan gigi dan mulut Bapak bersih ya Pak. Nah, selanjutnya periksa bagian telinga pasien. Dari mulai lihat kesimetrisan bagian kanan telinga pasien dan bagian kiri telinga pasien. Simetris ya Pak. Selanjutnya palpasi dengan cara menekan-nekan si telinga pasien, apakah ada nyeri atau tidak. Apakah ada nyeri Pak? Tidak. Nah, selanjutnya lihat ke dalam kebersihan telinga pasien dari dalam. Untuk telinganya dari dalamnya bersih ya Pak. Untuk sebelah kanan sama bersih. Selanjutnya kita
selanjutnya mengkaji pemeriksaan leher pada pasien. Nah, Bapak silahkan bisa duduk. Untuk yang pertama, lihat di leher apakah ada memar atau lesi. Nah, untuk selanjutnya palpasi leher pasien dan suruh pasien untuk menelan. Pak. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak. Nah, apabila pasien mengatakan ada nyeri, berarti itu tandanya ada kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening. Dan kita juga bisa melihat ada atau tidaknya peningkatan vena jugularis. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan kaki berkuduk, silakan Bapak kakinya. Lalu tekuk, Pak. Nah, apabila pas ditekuk refleksi leher pasien langsung ke depan, nah itu diadakan berarti terjadinya ada kuku kuduk. Apabila tidak ada berarti pasien tidak terdapat kuku kuduk. Silahkan itu lagi, Pak. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian dada Bapak. Bagian dada Bapak simetris ya Pak. Kemudian saya akan mengecek suara, takutnya ada wheezing atau rangki Pak. Alhamdulillah Pak, semuanya normal. Kemudian lanjut ke bagian abdomen. Bentuknya simetris. Apakah ada nyeri tekan Pak? Tidak ada. Kemudian dipalpasi. Tidak ada kembung ya Pak. Apakah suka sakit bagian abdomen Pak atau tidak? Tidak untuk sekarang. Oh ya. Kemudian ke bagian genitalia. Apakah ada keluhan Pak di bagian area genitalia? Oh, tidak ada. Oh ya. Tapi bersih kan? Bersih. Iya, oh gitu. Kemudian Pak, Bapak begini Pak. Gini, Begini. Nih tangannya. gini. Oh, Bapak duduk aja Pak. Duduk. Ya. Kalau munduran Pak, coba Pak tarik saya Pak, sekuat tenaga ya Pak. Oh, tarik Pak. Oh, udah Pak. Kemudian Bapak coba sini, lihat yang ini. Oh tidak ya Pak. Untuk ininya coba Pak, begini Pak. Nah begitu. Ada itu Pak gak? Kayak strom. Ada. Oh, Urusan. coba yang ini. Kemudian Pak, coba tidur lagi Pak. Kemudian Pak, saya akan mengecek ekstremitas bagian bawah ya Pak. Ya. Coba Pak ditutupin ya Pak. Bentar. Oh. Kemudian yang ini Pak. Alhamdulillah Pak, pemeriksaan fisik dari bagian ujung kepala sampai bagian ujung kaki sudah selesai. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan normal. Mungkin saya pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawati Isbal Kisnur. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan ya Ibu ya kepada Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nama saya Rosmiati, Oh iya, Ibu Rosmiati. Kalau boleh tahu umurnya berapa ya Ibu ya? 65 tahun. Oh iya, 65 tahun Ibu Rosmiati ya Bu ya. Jadi tujuan kedatangan saya ke sini adalah akan melakukan tindakan pengkajian status mental lansia. Nah, waktu yang diperlukan kurang lebih 10 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia nih. Oh iya, jadi Bu, di pengkajian status mental lansia ini ada 3 pengkajian ya Ibu ya, yaitu meliputi pengkajian status fungsional, status kognitif atau afektif, dan pengkajian fungsi sosial. Nah, dari itu semua akan ada 3 ya Bu ya kategori, yaitu pengkajian tentang indeks CAD, ada juga Bartel Index, dan tentang Apgar keluarga. Nah, untuk Apgar keluarga di sini ada singkatannya ya Bu ya. Ada tip, ada partnership, ada growth, ada efektif dan resolve ya Bu ya. Kita mulai dari pengkajian indeks CAD terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, silakan nih. Jadi ya Ibu, di indeks CAD ini yaitu bertujuan untuk pengukuran kemampuan Ibu dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi kemampuan dan keterbatasan ini menciptakan intervensi apa yang harus saya lakukan ya Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini di indeks CAD itu meliputi 6 fungsi seperti mandi, berpakaian, toileting, berpindah, dan makan ya Ibu ya, makan minum. Untuk pertanyaannya ya Ibu ya, di sini tentang penilaian indeks CAD, apakah Ibu kegiatan sehari-hari seperti makan, berpindah, ke kamar kecil, berpakaian, dibantu orang lain atau Ibu bisa sendiri? Bisa sendiri, Neng. Seperti gimana kalau bisa sendiri kalau masalah makan? Ya, kalau misalkan ngambil nasi bisa sendiri gitu. Oh, kalau berpindah jalan mesti ada yang menuntun tidak? Tidak. Tidak. Mandi Mandiri, sendiri. toileting juga mandiri. Mandiri. Oh, mandiri. Kalau berpakaian juga mandiri. Mandiri. Oh iya. Ya. Di sini kan Ibu tadi sudah dilihat ya Ibu ya, tentang kemandirian Ibu berpakaian, Ibu bisa sendiri. Terus Ibu juga bilang beribadah juga bisa ya Ibu ya? Ya, bisa. Oh iya. Pemeriksaan selanjutnya ya Ibu ya, nanti akan saya beritahu skor akhirnya ya Bu ya. Nah, untuk yang kedua di sini ada Bartel Index ya Ibu ya. Pertanyaannya sama Bu seperti indeks CAD, cuma ini ada hasil penilaian berupa angka ya Bu ya. Untuk yang pertama, Ibu makan ya Bu sehari-hari itu dengan bantuan atau mandiri? Mandiri, Neng. Oh iya, mandiri. Kalau aktivitas toilet seperti mandi yang kayak gitu, yang dari tempat tidur ke toilet, Mandiri juga. oh mandiri. Untuk berpindah dari kursi ke tempat tidur dan sebaliknya termasuk duduk di tempat tidur, Ibu itu mandiri atau dengan bantuan? Mandiri. Oh iya, mandiri. Kebersihan diri, mencuci muka, menyisir rambut, menggosok gigi, itu mandiri apa dengan bantuan orang lain? Mandiri juga. Iya, mandiri. Untuk mandi juga mandiri ya Ibu ya. Ya. Kalau berjalan di permukaan datar Ibu bisa mandiri? Mandiri juga ya. Boleh dipraktekkan Ibu? Boleh. Oh iya. Tidak ada hambatan ya Ibu ya? Ya. Oh iya. Berarti ini dengan cara mandiri. Ya. Ibu untuk berjalan di permukaan datar tadi dengan mandiri ya. Ya. Selanjutnya naik turun tangga itu mandiri atau dengan bantuan? Dengan bantuan, Neng. Dengan bantuan kayak gimana? Harus pegang yang di samping gitu ya Bu ya? Iya, iya. Terus kalau yang naik tangga itu yang kaki satu, terus langsung kaki satunya lagi apa? Kaki satu langsung istirahat atau seperti gimana? Ya, kalau naik tangga
naik satu, berhenti dulu yang satunya lagi, naik lagi, jadi nggak bisa langsung naik, naik. Oh iya. Berarti ibu itu dengan bantuan ya ibu ya. Kalau berpakaian ibu itu mandiri? Mandiri. Oh iya, mandiri, bisa juga memakai baju sendiri ya ibu ya. Bisa. Ya. Ibu bisa sambil berdiri? Ya boleh. Oh iya, berdiri aja bu. Di kancingnya juga bisa bu sendiri? Bisa nih. Oh iya. Oh iya, kalau begitu ibu bisa dibukanya lagi bu? Bisa nih. Dibuka nih. Iya. Untuk mengontrol defekasi seperti ibu tuh mules ya bu ya. Nah belum nyampe ke WC ibu udah pup di sana. Apakah kalau mau defekasi tuh langsung ke WC-nya tuh lancar gitu bu sampai nyampe ke WC-nya? Iya, nggak ada hambatan gitu. Nggak ada hambatan, ya. Untuk berkemihnya juga sama ya. Oh iya sama ya ibu ya. Yang terakhir ya ibu ya, pemeriksaan Apgar Score yang keluarga itu ya bu ya, yang tentang adaptif, partnership, growth, affection, sama resolve ya. Jadi tindakan ini yaitu untuk men-screening singkat mengkaji fungsi sosial ibu ya bu ya. Yang pertama, apakah ibu merasa puas bisa kembali pada keluarga ibu dan membantu pada waktu yang menyusahkan, seperti ibu mau pergi ke posbindu. Nah, apakah mereka selalu mengajak, diantar atau menolak? Alhamdulillah selalu diantar nih. Oh, selalu diantar ya. Ibu ke sananya tiap berapa kali bu? Nggak tentu. Kalau misalkan ada yang antar baru berangkat. Oh gitu. iya. Tapi suka hadir ya ibu ya? Iya. Iya. Jadi ibu juga punya hubungan yang baik ya bu ya dengan keluarga ibu. Ya, ibu juga menerima dukungan ya ibu ya untuk pergi ke tempat posbindu itu ya bu ya, ada dukungan juga. Ibu merasa puas tidak dengan keluarga ibu dan bisa mengekspresikan seperti berespon marah, sedih atau mencintai ibu seperti itu? Ibu merasa bisa mengekspresikannya dan merasa puas? Iya bisa dan merasa puas juga. Oh iya, ibu juga merasa puas dan bisa menghabiskan waktu ibu bersama-sama dengan teman, cucu, ponakan. Ibu bisa? Bisa ya. Oh, iya bisa. Oh iya, baik. Pengkajian atau tindakan ya bu dari awal sampai akhir ini telah kita lakukan ya bu ya. Nah, untuk hasilnya dari indeks CAT ini tuh ibu mandiri ya ibu ya, dari mulai makan, berpindah ke kamar kecil, mandi, berpakaian, dan satu fungsi tambahan lainnya itu ibu dilakukannya dengan mandiri. Jadi penilaian indeks CAT ibu itu A. Jadi A itu kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi. Nah, untuk battle indeksnya ibu ini semuanya mandiri kecuali naik turun tangga ya ibu ya. Jadi skornya itu ibu teh 95 setelah dikalkulasikan dari semuanya. Untuk Apgar keluarga, nah dari pertanyaan tadi yang 5 pertanyaan saya kasih poin 2, jadi ibu dapat 10 poin ya ibu ya, karena keluarga juga mampu mendukung ya ibu ya, apalagi yang pas ke posbindu. Oh iya. Alhamdulillah ibu, pengkajian dari awal sampai akhir telah saya lakukan. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ibu terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Arni di ruangan ini. Di sini saya akan melakukan pengkajian, melanjutkan pengkajian yang kemarin teman saya lakukan. Nah, untuk pengkajian yang pertama yaitu pengkajian MMSE, yang kedua yaitu SPMSQ, yang ketiga yaitu posisi keseimbangan. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu nama ibu siapa? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Umurnya berapa tahun, Bu? 68. 68. Nah, kita langsung saja ya pengkajian yang pertama yaitu MMSE yang bertujuan untuk melengkapi nilai tetapi tidak dapat digunakan untuk tujuan diagnostik. Nah, saya ingin bertanya, Bu, hari ini hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Tanggal berapa ya, Bu? Tanggal 9. Tahun berapa, Bu? Tahun 2021. Bulan apa, Bu, sekarang? Bulan November. Musim apa, Bu, sekarang? Musim hujan. Musim hujan. Ibu tinggal di negara mana? Indonesia. Indonesia. Provinsi mana, Bu? Jawa Barat. Jawa Barat. Kabupaten atau kota mana Ibu tinggal? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Nah, di kecamatan mana, Ibu? Gunung Tanjung. Gunung Tanjung. Desa mana, Ibu? Desa Melati Suka. Melati Suka. Nah, untuk pertanyaan Ibu udah Ibu jawab ya. Sekarang saya mau minta Ibu untuk menyebutkan 3 kata. Menyebutkan Ibu untuk 3 kata. Kursi, meja, lampu. Nah, selanjutnya itu saya akan meminta Ibu untuk mengeja kata. Mengeja 5 kata. Contohnya seperti Bapak. Eja dari belakang ke depan. K, A, P, A, B. Nah, tadi kan saya sudah meminta Ibu untuk menyebutkan nama benda. Nah, sekarang Ibu masih ingat dengan benda yang Ibu tadi sebutkan? Iya, masih. Coba. Meja, kursi, lampu. Nah, untuk pengkajian terakhir yaitu Ibu tolong tunjukkan 2 benda yang ada di sekitar Ibu sekarang. Pulpen, Buku. Nah, terus Ibu bisa mengulang kata-kata yang saya katakan ya, Bu. Misalnya gini. Tidak, jika, dan, atau tetapi. tidak, jika, dan, atau tetapi. Nah, sekarang saya punya kertas. Nih. Pegang sama Ibu. Nah, lalu saya memberikan perintah pada Ibu, terus Ibu lakukan. Coba kertas itu lipat menjadi 2 lipatan. Ini. Lalu taruh di dekat saya. Nah. Untuk yang terakhir, ini kertasnya ke Ibu lagi. Ini saya berikan pulpen. Coba Ibu pejamkan matanya. Nah, lalu Ibu tulis, misalkan Ibu sedang tidur. Nah, dah. Lihat Ibu. Untuk pemeriksaan MMSE sudah selesai.
dari hasil pengkajian yang saya dapat, Ibu menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Nah, untuk nilai dari MMSE ini, Ibu mendapatkan nilai 30 dan hasilnya itu normal. Iya. Nah, untuk pengkajian yang kedua yaitu SPM-SQ. Nah, yang bertujuan untuk mendeteksi adanya tingkat kerusakan intelektual. Di sini saya akan memberikan Ibu 10 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jam berapa sekarang? Jam 11. Jam 11. Tahun berapa sekarang? Tahun 2021. Kapan Ibu lahir? Tahun berapa? Tahun 1993. Berapa umur Ibu sekarang? 68. Di mana alamat Ibu? Di Gunung Tanjung. Berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah? Ada 3 orang. Siapa nama anggota keluarga yang tinggal bersama Ibu? Ada saya sendiri, kemudian ada Bapak Ripan dan juga ada anak saya yaitu Baptis. Berapa lama periode Presiden RI sekarang? 5 tahun. 5 tahun. Siapa nama Presiden RI sekarang? Bapak Jokowi. Coba hitung terbalik dari angka 20 sampai 1. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah untuk pemeriksaan ini untuk dari pertanyaan 1 sampai 10 sudah terjawab semua. Nah, untuk interpretasinya hasil pada Ibu yaitu fungsi intelektualnya masih utuh. Nah, Ibu untuk pengkajian yang terakhir yaitu pengkajian posisi dan keseimbangan. Nah, pengkajian ini dilakukan sambil berdiri. Apakah Ibu bisa berdiri? Bisa. Posisinya Ibu sudah berdiri ya. Nah, yang kedua tutup mata Ibu. Nah, yang ketiga kakinya coba dirapatkan, Bu. Dirapatkan. Yang keempat kakinya diangkat 1. Sebelahnya lagi coba diangkat. Nah, sekarang posisi berdiri, fleksi truk, dan berdiri posisi netral. Kakinya gini. Lagi, yang satu laginya. Nah, terus berdiri lateral dan fleksi. Gini kakinya. Coba lihat. Angkat, atas. Itu lagi, Bu. Yang selanjutnya itu berjalan ditempatkan tumit salah satu kaki di depan jari kaki yang lainnya. Gini. Coba Ibu jalan kayak gini. Coba, Bu. Diangkat coba, Bu. Ininya seperti bajunya. Diangkat. Nah, selanjutnya itu berjalan sepanjang garis lurus. Coba berjalan lagi, berjalan biasa di garis lurus. Nah, untuk selanjutnya Ibu coba jalan di tanda yang ada kertasnya. Selanjutnya yaitu berjalan menyamping. Seperti ini. Sana lagi, Bu. Coba sekarang Ibu berjalan mundur. Ya. Diangkat coba, Bu. Berjalan mundur, Bu, ke sini, Bu.
Ibu berjalan melingkari kertas sebanyak 2 kali. Dah. Nah, terus berjalan pada tumit. Gini. Ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu berjalan dengan ujung kaki. Nah, Ibu, untuk pemeriksaan pengkajian posisi dan keseimbangan sudah selesai dengan nilai 4 semua dijumlahkan yaitu 54. Dengan hasil Ibu mampu melakukan aktivitas mandiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Dewi Nur Fajriah. Di sini saya akan melanjutkan pengkajian dari rekan saya yang kemarin. Di sini saya akan melakukan pengkajian tentang inventaris depresi back atau IDB. Sebelumnya, kalau bertahu nama Ibu siapa? Ibu Arni, Umurnya berapa, Bu? 65 tahun. Oh iya, Ibu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu inventaris depresi back, yaitu alat pengukur status efektif digunakan untuk membedakan jenis depresi yang mempengaruhi suasana hati. Kemudian berisikan 21 karakteristik. Di antaranya ada alam perasaan, pesimisme, rasa kegagalan, kepuasan, rasa bersalah, rasa terhukum, kekecewaan terhadap seorang, kekerasan terhadap diri sendiri, keinginan untuk menghukum diri sendiri, keinginan untuk menangis, mudah tersinggung, menarik diri, ketidakmampuan membuat keputusan, gambaran tubuh, gangguan tidur, kelelahan, gangguan selera makan, kehilangan berat badan. Kemudian ada juga yang berisikan 13 hal tentang sikap yang berhubungan dengan depresi. Baik Ibu, untuk yang pertama saya akan mengkaji tentang kesedihan. Apa yang Ibu rasakan tentang kesedihan yang Ibu alami saat ini? Yang saya alami saat ini, saya tidak merasa sedih. Ya. Untuk pesimisme, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa berkecil hati mengenai masa depan. Untuk rasa kegagalan, apakah Ibu merasa gagal atau gimana? Apa yang Ibu rasakan? Saya merasa telah gagal melebihi orang yang pada semuanya. Untuk ketidakpuasan, saya tidak merasa tidak puas. Untuk rasa bersalah, apakah Ibu pernah merasa bersalah? Saya tidak merasa benar-benar bersalah. Untuk tidak menyukai diri sendiri, apa yang Ibu rasakan? Saya tidak merasa kecewa dengan diri sendiri. Untuk membahayakan diri sendiri, apakah Ibu ada yang bikin membahayakan? Saya tidak mempunyai pikiran-pikiran mengenai membahayakan diri sendiri. Untuk keraguan-raguan, apa yang Ibu rasakan? Saya tidak kehilangan minat pada orang lain. Untuk perubahan gambaran diri, apa yang Ibu rasakan? Saya tidak merasa bahwa saya tampak lebih buruk daripada sebelumnya. Untuk kesulitan kerja, apakah Ibu merasa sulitan dalam bekerja? Saya dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya. Untuk keletihan, apakah Ibu merasa lelah? Saya merasa lelah dari yang biasanya. Untuk selanjutnya anoreksia, apakah Ibu merasa nafsu makan Ibu berkurang atau tidak? Nafsu makan saya tidak sebaik sebelumnya. Ya, Ibu, pengkajian dari awal sampai akhir sudah selesai. Untuk pertanyaannya sudah saya berikan dan Ibu sudah menjawab. Untuk hasilnya yaitu skor 0 sampai 10, Ibu tidak mengalami depresi. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian yang kedua yaitu tentang skala depresi geriatrik 15. Di sini saya akan memberikan Ibu soal dari nomor 1 sampai nomor 15. Di sini Ibu tinggal menjawab iya atau tidak saja.
Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu apakah ibu sebenarnya puas dengan kehidupan ibu? Ya. Apakah ibu telah meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau kesenangan ibu? Tidak. Apakah ibu merasa kehidupan ibu kosong? Tidak. Apakah ibu sering merasa bosan? Tidak. Apakah ibu mempunyai semangat yang baik setiap saat? Ya. Apakah ibu takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada ibu? Tidak. Apakah ibu merasa bahagia untuk sebagian besar hidup ibu? Ya. Apakah ibu sering merasa tidak berdaya? Tidak. Apakah ibu lebih senang tinggal di rumah daripada keluar dan mengerjakan sesuatu yang baru? Ya. Apakah ibu merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat ibu dibanding kebanyakan orang? Tidak. Apakah ibu pikir bahwa hidup ibu sekarang ini menyenangkan? Ya. Apakah ibu merasa tidak berharga seperti perasaan ibu saat ini? Tidak. Apakah ibu merasa ibu penuh dengan semangat? Ya. Apakah ibu merasa bahwa keadaan ibu tidak ada harapan? Tidak. Apakah ibu pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada ibu? Ya. Baik ibu, dari pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 15 sudah saya ajukan dan ibu sudah menjawabnya. Untuk hasilnya, ibu tidak mengalami depresi. Ibu alhamdulillah pengkajian dari awal sampai akhir sudah saya lakukan. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu istirahat ibu. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang kelompok 2 dapat sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.